Saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru PAUD, guru non formal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, Mas Menteri? Jawabannya sangat sederhana, karena mereka itu guru. Mereka itu guru. Pada titik ini saya sepakat dengan Mas Nadiem. Tanya Pak Doni saja. Guru-guru pesantren, pesantren-pesantren formal, guru-guru PAUD, guru-guru pendidikan kesetaraan, kami di Kemendikbudristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya PAUD. Kita tahu betapa besarnya peran pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru PAUD ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat tidak bisa menerima tunjangan gitu. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur dan fungsi daripada para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru, dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita. Jadi menurut saya sudah waktunya bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kesetaraan, dan guru-guru PAUD itu diakui sebagai guru. Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dukungannya terhadap RUU Sisdiknas ini agar masyarakat juga bisa mengerti kenapa mereka harus dan patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting bahwa ini tersebar berita bahwa kelompok-kelompok yang saat ini belum diakui sebagai guru akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Nah, ini yang menarik ya. Jadi status guru PAUD, pesantren, dan lain-lain itu nanti akan diakui sebagai guru. Dan menurut saya ini pada poin ini adalah sesuatu yang bagus ya. Jadi ini memang seharusnya demikian. Karena selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian kepada guru-guru yang sudah berjuang mendidik anak-anak sejak di PAUD gitu. Tetapi harus diingat bahwa yang di PAUD itu, dan tadi kalau di pondok pesantren kan ada juga pendidikan keagamaan yang lain. Jadi kita juga perlu berlaku fair dan adil untuk membantu mereka yang di pendidikan kesetaraan, kan itu pendidikan non formal. Ada guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah negeri pelajaran agama Katolik, tapi kemudian dia sama sekali tidak dibiayai oleh negara, yang membiayai gereja, dan gereja kadang-kadang tergantung punya uang atau tidak. Kadang-kadang dibayarnya 1 tahun sekali, honor transportasi 150.000. Nah, kalau apa yang disampaikan Mas Menteri ini benar-benar terjadi, harusnya kita juga fair, bukan hanya guru-guru yang di pondok pesantren yang berhak diakui sebagai guru, tetapi para katekis, pengajar agama yang ditugaskan oleh gereja untuk mengajar anak-anak di sekolah negeri, di mana pemerintah belum bisa menghadirkan guru-guru agama Katolik, itu juga harus diperhatikan. Maka pasal tentang ini harusnya bukan hanya guru-guru pondok pesantren, tetapi guru pendidikan agama lain harus masuk. Ini kalau kita mau fair ya. Dan saya sangat setuju mendukung ini. Nah, ini tentu sesuatu yang pasti sangat kita dukung. Itu saya sangat setuju lah perubahan status ini, karena ini sebenarnya pengakuan terhadap guru-guru yang lain. Pada titik ini saya sepakat dengan Mas Nadiem, hanya bedanya tadi kalau bisa ya guru pendidikan agama lain juga diakui, karena mereka juga mengajar di tempat yang sama, dan mereka mengajar itu bukan karena mereka itu ingin mengajar di sana, tidak. Mereka itu ditunjuk oleh gereja untuk mengajar anak-anak di sekolah negeri yang tidak ada guru agama Katoliknya. Padahal sekolah negeri harusnya wajib menyediakan guru-guru agama Katolik. Tetapi mereka yang mengajar anak-anak itu kebanyakan tidak dihargai dan tidak diberi apresiasi oleh pemerintah. Maka saya sangat salut seandainya nanti status seperti ini akan diperbaiki. Kita akan kawal terus rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja.
analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.